Ya, selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat datang di semester 2 mata pelajaran seni budaya. Nah, hari ini kita akan mempelajari apresiasi karya seni rupa. Silahkan siapkan alat tulis kalian dan juga buku karena kalian harus mencatat materi-materi yang sangat menarik yang akan disajikan dalam video ini. Ya, adapun tujuan dari pembelajaran hari ini adalah siswa semua dapat melakukan kegiatan apresiasi pada karya seni rupa. Indikatornya yaitu dapat menyebutkan tujuan dari apresiasi seni rupa, dapat menjelaskan tahapan apresiasi seni rupa, serta dapat menilai suatu karya seni rupa pilihan. Mari kita lanjut kepada materi. Nah, jadi saat kalian belajar seni budaya, saat SMP dulu, kalian sudah mempelajari macam-macam seni rupa dan bahkan mungkin juga melakukan praktek membuat seni rupa itu sendiri atau kerajinan lainnya. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengapresiasi seni rupa tersebut. Nah, jadi apresiasi itu sendiri berasal dari bahasa Latin, appreciatus, artinya penilaian terhadap sesuatu. Nah, maksudnya apa? Nah, jadi ini sebenarnya sudah kalian lakukan sering sekali, bahkan di kehidupan sehari-hari. Contoh, misalnya ada sepatu yang kiri dan yang kanan ini. Kalian mungkin yang cowok-cowok bingung nggak ya kalau ke toko sepatu mau pilih yang mana ini? Nah, itu juga merupakan salah satu bentuk dari apresiasi yang mana kalian berusaha untuk memilih dan membandingkan nilai dari suatu benda. Kata apresiasi itu sendiri juga berasal dari bahasa Inggris. Appreciate artinya menentukan nilai, melihat karya, menikmati, lalu menyadari keindahan karya tersebut dan menghayatinya. Maka kesimpulannya adalah upaya untuk memahami sepenuhnya seluk-beluk dari karya seni serta menjadi lebih peka terhadap nilai-nilai estetika di dalamnya. Maksudnya apa? Jadi saat kita berusaha untuk mempelajari sepenuhnya, kita berusaha untuk mengulik apa yang ada di dalam karya seni tersebut, kita menjadi lebih sensitif terhadap segi-segi kesenian atau estetik yang ada di dalamnya yang telah dibuat oleh pembuat dari seni tersebut, dengan harapan kita sebagai penikmat seni bisa menikmati dan menilai karya tersebut dengan semestinya. Jadi, saat kita melakukan kegiatan apresiasi seni rupa, sebenarnya kita melakukan sebuah proses untuk menilai serta memberi penghargaan kepada karya seni rupa berikut pembuatnya dengan cara menghayatinya. Nah, jenis karya apa saja yang bisa kita apresiasi? Ya semua, yaitu seni rupa terapan maupun seni rupa murni. Dan menghayati di sini ya kembali lagi ke penjelasan sebelumnya, yaitu memahami sepenuhnya dan menguraikan nilai estetis atau keindahan yang ada di dalamnya. Berarti kalian melakukan usaha secara sadar untuk memberikan penilaian terhadap karya seni tersebut. Saat kegiatan apresiasi seni dilakukan, akan ada 3 pelaku yang terlibat. Yang pertama itu adalah si pencipta seni itu sendiri, si kritikus seni, dan juga si peminat seni. Nah, jadi setelah kalian melakukan kegiatan apresiasi, kalian akan mengetahui apakah karya seni tersebut bernilai dan mungkin bisa menjadi terkenal di masyarakat. Contoh, misalnya kalau kalian di IG, terus kalian melihat food vlogger atau kritikus-kritikus makanan itu, mereka sering sekali memberikan review atau ulasan tentang makanan tersebut. Nah, di situ bisa kita lihat bahwa kritikus itu bisa sangat mempengaruhi si peminat dan akhirnya membuat makanan itu laku. Nah, inilah yang akan kalian lakukan, yaitu memberikan penilaian kepada karya-karya seni rupa yang telah dibuat. Sebenarnya apa sih tujuan dari mengapresiasi seni rupa?
Jadi setelah kalian melakukan ini, kalian akan dapat meningkatkan pemahaman terhadap wawasan seni. Kenapa? Karena kalian akan berusaha untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai bagaimana karya tersebut dibuat, bahan-bahan apa saja yang terlibat di dalamnya, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas ekspresi diri. Nah, ini adalah manfaat yang didapatkan oleh si pembuat seni, yaitu saat mereka mendapatkan ulasan dan akhirnya menambah daya kreasi untuk membuat karya seni selanjutnya. Yang ketiga, menambah pengenalan terhadap seni dan budaya bangsa sendiri. Nah, ini adalah manfaat yang bisa didapatkan oleh para penikmat seni dan mungkin juga orang-orang awam yang tidak terlalu paham mengenai seni rupa. Jadi, ulasan-ulasan tersebut akan memberikan banyak sekali informasi yang bersifat edukasi seni rupa supaya bisa disimak oleh orang-orang yang membutuhkan informasi lebih lanjut. Yang terakhir, meningkatkan kepekaan estetik. Nah, kenapa? Karena semakin kalian dihadapkan dengan banyak sekali bentuk-bentuk kerajinan, hasil tangan, dan kreativitas dari orang-orang, kalian akan dibukakan wawasannya. Kalian akan semakin banyak belajar dan mendorong kalian untuk semakin cepat peka menyadari keindahan setiap seni yang telah dibuat. Fungsi dari apresiasi seni rupa. 1. Memupuk kecintaan terhadap seni, khususnya seni rupa Nusantara yang dibuat oleh anak bangsa. Nah, saat kalian berusaha untuk mempelajari seni rupa yang telah dibuat tersebut, kalian akan mulai memupuk kecintaan kepada karya bangsa sendiri, serta sekaligus meningkatkan kecintaan kalian terhadap hasil karya sesama manusia. Fungsi yang kedua yaitu menciptakan penilaian. Maksudnya adalah ulasan dari orang yang mengapresiasi dapat membantu seseorang untuk ikut menikmati, memperoleh hiburan serta wawasan dan edukasi. Seringkali orang awam itu perlu dibantu dari penjelasan orang yang lebih mengerti tentang seni tersebut. Mungkin diterjemahkan atau dipaparkan dengan lebih spesifik supaya orang yang awam juga bisa ikut untuk menikmati maksud dari seni tersebut. Fungsi ketiga yaitu mengembangkan kemampuan melakukan kegiatan berkesenian. Nah, jadi di dalam apresiasi sebaiknya kita juga memberikan evaluasi dan juga saran ke depan supaya nantinya si pembuat seni dapat memperoleh informasi dan juga input-input masukan untuk menciptakan karya seni lainnya yang lebih spektakuler lagi. Fungsi yang terakhir yaitu membangun timbal balik yang positif. Nah, timbal balik dari siapa? Yaitu ya dari si pembuat seni dan juga si penikmat seni itu sendiri. Kenapa? Karena si pembuat seni akhirnya memiliki bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas dia dalam membuat seni, dan si penikmat seni sendiri memperoleh kenikmatan secara spiritual atau secara mental karena dapat menikmati dan juga mendapatkan hiburan dari seni rupa yang telah dibuat. Misalkan kalian di sebuah kondisi di mana harus memberikan apresiasi terhadap sebuah seni rupa. Apa yang harus kalian lihat? Apa yang harus kalian nilai? Nah, ini adalah beberapa hal yang dapat kalian jadikan poin untuk memberikan apresiasi kepada seni rupa. Yang pertama, 1. Dari aspek ide atau gagasan. Nah, maksudnya apa? Jadi, kalian harus tahu kalau proses kreatif dalam membuat keseni rupaan itu adalah proses yang timbul dari imajinasi si pembuat yang akhirnya menjadi kenyataan melewati proses sehingga masyarakat atau orang dapat menikmati atau memanfaatkan karyanya tersebut. Nah, dalam hal ini yang beberapa poin yang menjadi penting adalah seberapa original dan uniknya suatu karya seni tersebut. Dan yang kedua, hendaknya menampilkan karya seni rupa yang baru dan belum ada sebelumnya. Nah, sehingga kita bisa menilai, oh, karya seni ini dari aspek ide atau gagasan sangat baik. Karena apa? Karena
ada unsur originalitas di dalamnya, tidak meniru atau juga mengcopy dari karya orang lain misalnya. Nah, ini adalah contoh dari aspek ide atau gagasan, yaitu lukisan dari Tatsuo Horiuchi. Nah, ini adalah lukisan yang dibuat dengan Microsoft Excel. Sangat tidak terlihat ya kalau ini terlihat dengan dilukis dengan Microsoft Excel. Kalian tahu Microsoft Excel itu terdiri dari tabel-tabel dan angka, tapi setiap segmen dalam tabelnya itu diberikan warna sehingga dapat memberikan pemandangan tentang perayaan yang ada di Jepang ini. Nah, ini salah satu aspek yang dapat kalian gunakan jika ingin menilai suatu karya seni rupa. Ya, aspek yang kedua yaitu aspek bentuk atau wujud. Nah, bentuk itu merupakan wujud dari karya seni rupa. Sangat penting. Sebuah seni rupa itu memiliki bentuk yang baik apabila berpedoman pada prinsip-prinsip kesenian, yaitu kesatuan, keseimbangan, pusat perhatian, irama, kontras, klimaks, dan lain sebagainya. Nah, prinsip-prinsip ini berkaitan dengan bentuk seni rupa yang ingin kalian nilai, karena setiap bentuk seni rupa itu memiliki prinsip-prinsip komposisi yang berbeda untuk dinilai. Contoh, misalnya seni rupa 2 dimensi, ada lukisan, foto, poster, banner, dan lain-lain. Sedangkan seni rupa 3 dimensi, ada jenis seni kriya, patung, dan keramik. Nah, ini tentunya setiap bentuk-bentuk seni rupa ini memiliki beberapa poin yang dapat kalian nilai, dan itu harus kalian cari. Saya berikan contoh, ini adalah bentuk seni rupa 2 dimensi, merupakan foto dari fotografer Indonesia, namanya Christina Tan. Ini adalah suatu terasering di daerah Bali. Di sini kalian bisa lihat bagaimana Christina Tan mampu mengambil sudut untuk menekankan betapa indahnya terasering yang digunakan oleh warga sekitar. Bagaimana warna yang digunakan oleh Christina Tan ini adalah warna yang cenderung gelap atau redup untuk menambah nuansa hikmat dalam menikmati alam ciptaan Tuhan. Aspek bentuk ini bisa kalian gunakan untuk menilai atau mengapresiasi seni rupa yang akan kalian pilih nanti. Aspek yang ketiga yaitu aspek teknik pembuatan. Nah, jika kalian ingin mencari keindahan karya seni rupa, kan bisa melihat dari bagaimana seni ini dibuat. Teknik itu adalah cara untuk mewujudkan suatu ide atau gagasan si pembuat untuk menjadi hal konkret, yaitu seni rupa itu sendiri, agar mempunyai nilai. Nah, ini ada salah satu hal yang penting, yaitu ketidakterampilan dalam penggunaan teknik bisa berdampak pada karya yang dihasilkan. Artinya, suatu seni rupa itu bisa bernilai berarti ada pembuat seni yang memiliki keterampilan yang sangat mumpuni sampai bisa menyampaikan perasaannya kepada karya tersebut. Nah, itu berarti si pembuat seni harus pintar untuk menentukan teknik mana yang cocok dengan bahan dari seni tersebut. Nah, di sini kalian bisa lihat tenun ulap doyo. Ini adalah sebuah kerajinan kain tenun dari daerah Kalimantan Timur yang terbuat dari serat daun doyo namanya. Nah, daun doyo ini adalah suatu daun yang bentuknya mirip daun pandan. Nah, ini caranya para pembuat seni ini harus menyerut daun pandan sampai mendapatkan serat-seratnya, diulir menjadi benang dan akhirnya ditenun menjadi sebuah kain. Nah, ini diperlukan suatu teknik yang sangat baik oleh pembuatnya sampai bisa menghasilkan sebuah karya yang bahkan mendunia ini. Kesalahan jika memilih teknik tentunya juga akan bertampak pada karya seni yang dihasilkan. Maka dari itu, jika kita ingin menilai suatu seni rupa, kita juga dapat menilai seberapa pandai si pembuat seni ini menggunakan teknik dalam pembuatannya. Aspek yang keempat yaitu aspek fungsi karya atau kegunaan. Nah, ini adalah pertimbangan yang sangat penting jika kalian ingin menilai suatu seni rupa.
khususnya seni rupa terapan. Jadi secara garis besar, fungsi karya ini dibagi dua jenis, yaitu pertama fungsi praktis dan fungsi estetis. Fungsi praktis adalah karya seni ini bertujuan sebagai benda pakai untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, ini contohnya seni kriya ya. Misalnya tekstil dan furnitur. Nah, jadi jika kalian berhadapan dengan seni terapan, yang bisa kalian nilai misalnya adalah fleksibilitas dari benda tersebut atau segi keamanan penggunaan dari karya seni tersebut. Dan yang kedua yaitu fungsi estetis, yaitu karya dibuat sebagai hiasan atau barang dan hanya dinikmati unsur keindahannya saja. Jadi di sini sebuah karya dibuat hanya untuk memenuhi kepuasan diri sendiri untuk si pembuat dan juga si penikmat seni. Ini saya berikan contoh yaitu lukisan dari sampah plastik kemasan. Itu kalau kalian zoom, itu ada bungkus Indomie, bungkus Nestar, bungkus snack-snack, bungkus deterjen, dibuat menjadi gambar-gambar para tokoh pahlawan. Yang ditekankan di sini adalah bagaimana sampah yang sudah tidak punya nilai gunanya tersebut dan juga tidak punya nilai estetis mampu kita ubah kembali sehingga mempunyai sebuah nilai karya dan bahkan diperjualbelikan. Tentunya menaikkan nilai ekonomis dari seni rupa itu sendiri. Ya, aspek selanjutnya yaitu aspek tempat. Nah, sebuah karya seni itu mungkin saja dibuat karena mempertimbangkan di mana ia akan diletakkan. Karena setiap seni terapan bisa jadi memiliki posisi dan penempatan sesuai kodrat penciptaannya. Contoh, ini adalah patung Buddha yang ada di Vihara Gilimanuk, Bali. Jadi, tujuan dari patung ini dibuat ya tentunya adalah sebagai simbol religius yang ada di vihara tersebut. Dan tentunya masih banyak lagi aspek-aspek penilaian yang bisa kalian gunakan. Silahkan kalian eksplor lebih lanjut dan bisa kita diskusikan untuk kelas berikutnya. Dalam penilaian seni rupa, setiap orang mempunyai persepsi yang berbeda-beda. Hal ini timbul karena tingkat penilaian seseorang terhadap seni itu bisa beragam. Karena tiap orang mempunyai latar belakang, tingkat intelektual, serta status sosial yang berbeda-beda. Apalagi tentunya kalian mempunyai selera yang berbeda-beda kan? Nah, jadi dalam apresiasi ini ada beberapa tingkatan yang dipengaruhi oleh hal-hal tadi itu. Tingkat yang pertama adalah apresiasi empatik. Apresiasi empatik adalah apresiasi yang hanya menilai baik dan kurangnya sebuah karya seni berdasarkan tangkapan indrawi. Maksudnya adalah tangkapan-tangkapan indera seperti kita membaca, melihat, mendengar, dan lain-lain. Nah, empati itu dalam kamus berarti melibatkan pikiran atau perasaan. Nah, ini merupakan tingkat pertama dari sebuah apresiasi, khususnya jika kita adalah orang-orang awam dan minim informasi tentang karya seni tersebut. Misalnya saja, jika kalian berada di sebuah kafe, terus kalian mendengarkan sebuah karya seni musik, wah bagus nih. Nah, kalian di situ timbul perasaan nyaman atau betah mendengarkan karya lagu tersebut. Nah, ini kalian baru dalam tahap pertama, yaitu apresiasi empatik. Kalian hanya melibatkan perasaan dan juga menilai secara gamblang dari karya tersebut. Yang kedua adalah apresiasi estetis. Nah, untuk masuk ke dalam tahap ini, kalian perlu rangsangan yang lebih. Kalian ingin lebih tahu, kalian terpengaruh, dan kalian kagum dengan hasil seni yang kalian nikmati, sehingga mendorong kamu untuk memahami dan mengulik lebih lanjut tentang karya tersebut. Apresiasi estetis ini berarti kalian menilai keindahan seni disertai dengan pengamatan dan perasaan yang dalam. Estetis dalam kamus adalah penilaian terhadap keindahan. Nah, kalian berusaha untuk mencari makna dari karya tersebut. Bahkan kalian berusaha untuk membuat analisis
argumen dan mulai muncul pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana bentuk dari karya seni tersebut dan mengapa karya seni tersebut dibuat oleh si pembuat karya. Contoh, misalnya kalian berada di sebuah pameran lukisan. Nah, di sini saat kalian melihat sebuah lukisan, kalian merasa tertarik, maka muncul pertanyaan di dalam benak kalian seperti, kenapa ya lukisan tersebut dibuat? Apa sih yang dipikirkan oleh seniman tersebut? Sebenarnya apakah ada maksud tersirat dengan penggunaan warna-warna ini ya? Kayak gitu. Nah, dalam hal ini kalian sudah masuk ke dalam tahap apresiasi estetis. Tingkat apresiasi yang terakhir adalah apresiasi kritis. Nah, ini adalah tingkat tertinggi yang bisa kalian lakukan, yaitu sebuah apresiasi yang dilakukan dengan analisis yang akurat dan hasilnya terurai dengan jelas. Di sini saya berikan contoh di sebelah, yaitu adalah sebuah artikel dengan ulasan mengenai seni tersebut. Dari ulasan tersebut, si kritikus membuat klarifikasi, deskripsi, menjelaskan, dia membuat analisis, bahkan mengevaluasi serta memberikan kesimpulan serta penghargaan dari seni tersebut. Nah, kenapa apresiasi kritis ini adalah yang tertinggi? Karena mereka yang sudah mencapai tahap ini, mereka memiliki ilmu yang sangat baik karena dapat menjabarkan hal-hal yang terdapat dalam seni rupa tersebut, serta bisa memberikan masukan dan juga menilai, sehingga bisa menjadi evaluasi dari si pembuat seni untuk karya selanjutnya. Bagaimana sih contoh konkret dari apresiasi seni rupa tersebut? Nah, ini saya berikan contoh. Jadi ada seorang penikmat seni, dia diundang untuk datang ke pameran seni yang digelar oleh beberapa seniman. Nah, penikmat seni tersebut datang karena ingin mengenal dan melihat hasil karya seni yang dipamerkan. Nah, setelah melihat-lihat, beberapa karya seni tersebut mampu menarik minat perhatian dari si penikmat seni tersebut dan membuat beberapa penilaian dari sudut pandangnya. Menurutnya, karya tersebut ada yang sangat menarik, kreatif, dan mempunyai makna tersirat di dalamnya. Dia pun mengungkapkan penilaiannya tersebut pada teman-teman yang lain, juga kepada sang seniman. Nah, begitulah contoh apresiasi seni rupa secara sederhana yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh konkret dari apresiasi seni rupa bisa kita bahas di kelas berikutnya ya. Sekian pembelajaran hari ini tentang apresiasi seni rupa. Tentunya masih banyak sekali materi-materi lebih lanjut yang akan dijabarkan, tapi minggu depan saja ya. Nah, silahkan jika ada poin-poin yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di Google Classroom. Kalian bisa mencatat video ini karena tentunya akan ada tugas yang berhubungan dengan penjelasan yang telah saya sampaikan. Terima kasih, selamat bertanya.